Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Aku Izanila Paramita dan hari ini kita akan belajar tentang kemampuan verbal kata pada materi sifat kata. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kata dasar, kata berimbuhan atau afiksasi, kata ulang, kata serapan, dan jenis kata. Langsung aja kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, yang pertama kata dasar. Jadi, kata dasar ini merupakan bentuk kata bermakna yang belum mengalami pengimbuhan apapun, baik itu awalan, prefiks, akhiran, sufiks, sisipan, infiks, dan awalan akhiran atau konfiks. Jadi, kata dasar ini merupakan benar-benar kata murni yang belum ada tambahan apapun. Contohnya, kita punya kata memberi. Kata memberi ini kata dasarnya adalah beri, tapi dia ditambah awalan. Jadi memberi. Jadi kata dasar itu adalah kata yang benar-benar belum ada tambahan apapun. Kemudian selanjutnya ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini adalah kata yang dibentuk dari kata dasar dan kata imbuhan. Nah, kata pengimbuhan ini biasa disebut dengan afiksasi. Jadi afiksasi atau pengimbuhan ini adalah proses atau hasil penambahan dari afiks. Itu bisa berupa prefiks atau awalan, kemudian infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan juga konfiks. Ini gabungan dari awalan dan akhiran. Nah, yang pertama untuk prefiks itu kita punya me, ber, dan ter. Kalau untuk infiks kita biasanya menggunakan e dan er. Lalu untuk sufiks biasanya kita menggunakan an dan i. Dan yang terakhir untuk konfiks kita biasa menggunakan ke, an, dan beran. Nah, untuk fungsi pengimbuhan itu sendiri dia terbagi menjadi 3. Yang pertama prefiks me. Itu dia sebagai pembentuk kata kerja aktif. Di sini dia terbagi menjadi 2, yaitu kata kerja aktif transitif dan intransitif. Untuk transitif itu contohnya memukul, membaca, dan mencium. Kalau untuk intransitif contohnya menangis, merangkak, dan merokok. Kemudian untuk prefiks ter itu dia bisa membentuk kata kerja pasif, aktif, dan juga membentuk kata sifat. Kalau untuk kata kerja pasif contohnya terbaca, terjatuh. Kalau untuk membentuk kata kerja aktif itu contohnya terjaga. Kalau untuk membentuk kata sifat itu contohnya tercantik dan terpandai. Nah, selanjutnya ada prefiks ke. Ke itu dia bisa menunjukkan bilangan tingkat dan juga bilangan kumpulan. Di sini contohnya sama, yaitu kedua, ketiga, dan 6. Tapi bedanya kalau bilangan tingkat, misalkan dia dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, contohnya adik merupakan juara kedua di kelas. Itu dia menunjukkan tingkatan bahwa adiknya itu merupakan juara kedua di kelas. Kalau misalkan kumpulan, kakak beradik itu keduanya merupakan orang yang pandai, atau kedua kakak beradik itu merupakan orang yang pandai. Jadi di sini dia menunjukkan jumlah. Selanjutnya ada kata ulang. Kata ulang merupakan kata-kata yang mengalami proses pengulangan atau reduplikasi. Di sini ada beberapa jenis kata ulang. Yang pertama ada dwipurwa atau kata ulang sebagian. Jadi kata ulang sebagian ini merupakan proses pengulangan yang terjadi pada sebagian kata dan biasanya terjadi pada bagian awal kata. Contohnya, lelaki, tetangga, sesaji. Kemudian selanjutnya ada dwilingga atau kata ulang utuh atau penuh. Dan ini dia biasanya terjadi pada semua atau keseluruhan kata. Contohnya, buku-buku, anak-anak, bapak-bapak. Nah, selanjutnya ada kata ulang berubah bunyi. Jadi di sini terjadi pengulangan bunyi pada unsur pertama maupun unsur kedua dalam kalimat. Dan pengulangan itu bunyinya berubah dibanding unsur yang satunya. Contohnya, teka-teki, sayur, mayur, serba, serbi. Jadi keduanya itu berbeda bunyinya. Kemudian selanjutnya ada kata ulang berimbuhan. Nah, pengulangan ini terjadi dengan menambahkan imbuhan pada unsur kata pertama atau unsur kata kedua. Contohnya, bersiap-siap, rumah-rumahan, batu-batuan. Di sini ada dia menyisipkan imbuhan di salah satu unsur katanya.
Nah, kemudian selanjutnya ada kata ulang semu. Kata ulang semu ini merupakan reduplikasi yang terjadi pada kata dasar, yang sebenarnya bukan hasil reduplikasi itu sendiri. Jadi dia itu walaupun terlihat seperti sama dengan kata ulang utuh atau dilingga, tapi dia memiliki perbedaan. Kalau kata ulang semu itu kalau katanya tidak direduplikasi, maka dia tidak memiliki makna secara jika dipisah. Jadi katanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kupu-kupu, ubur-ubur, pura-pura, kura-kura. Itu dia kalau misalkan tidak diulang, itu tidak ada maknanya. Selanjutnya kata serapan. Kata serapan merupakan kata hasil integrasi dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dan kata yang termasuk kata serapan ini biasanya sudah digunakan oleh masyarakat umum. Makanya, ejaan, tulisan, dan ucapan itu disesuaikan dengan cara pengucapan masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa jenis kata serapan. Yang pertama itu kata serapan berdasar bahasa asal atau bahasa daerah. Jadi seperti yang bisa kita ketahui bersama, kalau Indonesia itu punya beragam bahasa daerah. Dan ada beberapa bahasa daerah itu yang sudah mengakar di masyarakatnya sehingga dia diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata-kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu ampuh. Ampuh itu artinya sakti. Kemudian langka, itu artinya jarang ada. Kedua kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Jawa. Lalu selanjutnya ada bahasa Sunda, contohnya nyeri, itu artinya sakit. Kemudian mending, itu artinya lumayan. Itu dua-duanya merupakan kata serapan dari bahasa Sunda. Nah, selanjutnya ada kata serapan dari bahasa asing. Itu kita bisa menemukan di beberapa contoh bahasa. Contohnya yaitu dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Cina. Di sini dari bahasa Inggris ada kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata aktor, bisnis, dan detail. Kalau untuk bahasa Arab itu ada kata abad, almanak, dan balik. Lalu dari bahasa Cina itu ada kata bakiak, bakmi, dan bakwan. Nah, selanjutnya ada jenis kata. Jenis kata kita pertama punya nomina atau kata benda. Jadi kata benda ini merupakan kata yang mengacu pada suatu benda, baik konkret maupun abstrak. Kalau contoh kata benda konkret, itu kata benda yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang ada wujudnya di depan kita. Itu contohnya meja, gawai, dan mobil. Sedangkan kalau contoh kata abstrak, itu kata-kata yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh, nggak ada wujudnya di depan kita. Contohnya kekuatan, cinta, dan kemunduran. Nah, kata benda ini biasanya berasal dari kata sifat atau kata dasar yang ditambahin imbuhan. Imbuhannya apa aja? Itu bisa berupa akhiran an, kemudian ke dan an, lalu per dan an. Jadi ada 3 jenis, yaitu imbuhan akhiran an, ke dan an, dan juga pe dan an. Contohnya, kata sifat datar, dia mendapat imbuhan akhiran an. Dia menjadi dataran, itu kata benda. Jadi awalnya dari kata sifat datar, kemudian dia mendapat imbuhan an menjadi dataran. Lalu kata sifat sehat mendapat imbuhan ke dan an menjadi kesehatan, kata benda. Lalu kata dasar terang, dia mendapat imbuhan pedanaan. Pedanaan dia menjadi penerangan. Nah, selanjutnya ada verba atau kata kerja. Ini kata yang menyatakan melakukan perbuatan atau tindakan. Kata kerja ini umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-cirinya, dia dapat diberi keterangan waktu, seperti sedang dan telah. Contohnya, sedang bermain. Terus dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak pergi. Lalu dia bisa diberi imbuhan me dan ber. Contohnya, memakai dan berkata. Kemudian selanjutnya ada jenis kata adjektiva atau kata sifat. Dia menjelaskan sifat, keadaan, karakter, dan perilaku seseorang. Selanjutnya, ada jenis kata pronomina atau kata ganti. Dia di sini terbagi menjadi 3, yaitu pronomina petunjuk seperti ini, itu, sana, sini, situ, begitu, begini. Kemudian ada pronomina persona kata ganti orang. Misal saya, aku, dia, Anda, engkau, mereka. Kemudian ada pronomina penanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu selanjutnya ada numeralia atau kata bilangan. Ini biasa dipakai untuk menghitung banyaknya objek atau
urutan proses atau peristiwa. Contohnya, sejuta, pertama-tama, kedua, dan sepertiga. Lalu selanjutnya ada konjungsi kata sambung. Dia berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Dia terbagi menjadi 5, yaitu ada konjungsi penambahan, misalnya dan lagi pula. Kemudian konjungsi pilihan, misalnya atau, konjungsi perlawanan, misalnya tetapi, sedangkan, namun, konjungsi sebab akibat, misalnya sebab, karena itu, dan juga konjungsi persyaratan, misal, asalkan, jikalau, kalau. Kemudian selanjutnya ada preposisi atau kata depan. Ini dia selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja, dan membentuk gabungan kata depan, yaitu frasa preposisional. Contohnya, dari, atas, terhadap, kepada, dan oleh. Nah, setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal supaya kamu semakin percaya diri dalam menghadapi tes sesungguhnya. Yuk kita mulai. Di soal pertama, manakah di bawah ini yang merupakan kata ulang Dwi Purwa? A. Anak-anak, B. Rumah-rumah, C. Laki-laki, D. Tarian-tarian, E. Awan-awan. Nah, jadi ini dia menanyakan terkait contoh kata ulang Dwi Purwa, sehingga kita harus identifikasi kata yang termasuk kata ulang Dwi Purwa. Nah, ini jawabannya adalah C, karena kata ulang Dwi Purwa ini mengulangi suku kata pertama dari kata dasar. Contohnya adalah laki-laki, dan dia itu nggak termasuk kata plural. Jadi dia tetap menunjukkan satu jumlahnya, cuman dia katanya itu diulang. Kalau misalkan anak-anak itu kan jumlahnya banyak, sehingga dia tuh bukan kata ulang Dwi Purwa. Rumah-rumah juga menunjukkan kata majemuk, kemudian tarian-tarian juga menunjukkan kata majemuk, awan-awan juga kata majemuk, sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah laki-laki. Selanjutnya soal nomor 2, bentuk serapan yang tepat terdapat pada kalimat A. Perluasan pembangunan sampai ke wilayah pedalaman dilakukan dengan tetap menempatkan warga sekitar sebagai subjek kemajuan. B. Pemerintah memiliki program bantuan langsung tunai untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi sebenarnya akan lebih bagus apabila dana tersebut dimanfaatkan untuk memacu kreativitas masyarakat. C. Aksi pendidikan berwawasan meliputi usaha-usaha melokalisir bidang-bidang yang berpotensi berhasil mengarahkan warga negara dalam bidang hukum. D. Pemerintah diharapkan dapat memberikan respon positif terhadap gagasan bahwa membentuk negara sebagai sarana membangun jiwa. E. Alih-alih bersikap konfrontatif, ia justru menunjukkan sikap kooperatif dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi bentuk serapan yang benar. Jawaban yang benar itu adalah opsi D, karena di sini kata serapan atau bentuk serapan itu merupakan bahasa atau kata yang diserap dari bahasa lain atau bahasa yang jarang kita ketahui. Di sini kata serapannya itu adalah respon. Dia serapan dari kata response. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu setiap kali ada perlombaan di sekolah, dia terus yang selalu mewakili sekolah. Kata ulang di bawah ini yang maknanya sama dengan kata ulang pada kalimat di atas adalah A. Orang-orang, B. Sakit-sakit, C. Oleh-oleh, D. Mereka-mereka, atau E. Sisa-sisa. Jadi di sini pertanyaannya terkait kata ulang yang bermakna sama, sehingga kita harus mengidentifikasi makna dari kata ulang. Jadi di sini kita mencari yang maknanya sama dengan kata dia. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu mereka-mereka, karena kata ulang yang ada pada soal adalah dia. Maka kata ulang yang ada pada pilihan yang memiliki makna sama dengan yang ada pada soal itu adalah mereka-mereka, yang merujuk kepada orang lain, sehingga jawabannya adalah opsi D. Kemudian soal nomor 4, dalam proses produksi massal, perusahaan harus memastikan bahwa kualitas produk tetap konsisten. Kata konsisten dalam kalimat tersebut termasuk jenis kata A. Verba, B. Adjektiva, C. Nomina, D. Adverbia, atau E. Pronomina. Di sini menanyakan jenis kata dalam sebuah kalimat, sehingga kita harus mengidentifikasi jenis kata dari kata konsisten. Itu dia termasuk jenis kata apa? Jawabannya adalah B. Dia termasuk jenis kata adjektiva, karena konsisten itu menunjukkan sifat atau keadaan, yaitu tetap terjaga atau tidak berubah, sehingga jawabannya adalah B. Adjektiva. Lalu selanjutnya, soal nomor 5, dalam kalimat berikut tentukan makna imbuhan pada kata memperbaiki. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Pilihannya
adalah A. Melakukan tindakan berulang, B. Melakukan sesuatu untuk diri sendiri, C. Membuat menjadi lebih baik, D. Menyelesaikan sesuatu yang rusak, atau E. Mengubah keadaan menjadi sempurna. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi makna kata imbuhan dalam kata memperbaiki. Di sini kata dasarnya itu adalah baik. Jadi di sini kata baik itu ditambah oleh imbuhan sehingga dia memiliki makna tersendiri, yaitu maknanya adalah menunjukkan tindakan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, sehingga jawaban yang tepat adalah C, membuat menjadi lebih baik. Selanjutnya soal nomor 6. Pendekatan berbasis data kini menjadi tren di berbagai sektor termasuk pendidikan. Kata berbasis dalam kalimat tersebut memiliki fungsi A. Menunjukkan proses, B. Menunjukkan dasar atau acuan, C. Menunjukkan intensitas, D. Menunjukkan hasil, dan E. Menunjukkan tujuan. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi fungsi kata berbasis dalam kalimat tersebut. Berbasis itu dia di kalimat tersebut berfungsi untuk menunjukkan dasar atau acuan. Sehingga dalam hal ini data menjadi dasar dari pendekatan yang dipakai di berbagai sektor tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menunjukkan dasar atau acuan. Selanjutnya soal nomor 7, penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan metode inovatif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kata efektivitas dalam kalimat tersebut termasuk jenis kata A. Nomina, B. Verba, C. Adjektiva, D. Adverbia, atau E. Pronomina. Di sini dia mempertanyakan jenis kata dalam sebuah kalimat sehingga kita harus mengidentifikasi jenis kata pada kata efektivitas. Nah, di sini kata efektivitas itu termasuk nomina karena dia merujuk pada konsep atau keadaan yang bersifat abstrak, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu nomina. Selanjutnya soal nomor 8, dalam kalimat berikut kata mengelola termasuk dalam jenis kata apa? Pemimpin yang baik mampu mengelola sumber daya secara efisien. A. Nomina, B. Verba, Adjektiva, D. Adverbia, atau E. Pronomina. Di sini dia mempertanyakan terkait jenis kata dalam sebuah kalimat sehingga kita harus mengidentifikasi jenis kata pada kata mengelola. Dan di sini mengelola itu termasuk kata kerja atau verba karena dia menunjukkan tindakan atau proses. Hingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 9. Manakah kalimat yang menggunakan kata ulang dwipurwa dengan tepat? A. Anak itu jalan-jalan di taman. B. Mereka mondar-mandir sepanjang koridor. C. Pohon-pohon di hutan semakin lebat. D. Lelaki itu tergopoh-gopoh menghampiri saya. Atau E. Anak kecil itu menangis terisak. Di sini dia menanyakan terkait penggunaan kata ulang pada kalimat sehingga kita harus mengidentifikasi penggunaan kata ulang yang tepat. Kata ulang dwipurwa itu merupakan pengulangan suku kata pertama. Jadi di sini yang paling tepat itu adalah yang D karena dia hanya mengulang beberapa bagian dari suku kata pertama, yaitu gopoh. Jadinya dia tergopoh-gopoh. Jawabannya adalah D. Kemudian selanjutnya soal nomor 10, dalam kalimat berikut kata mereka berfungsi sebagai mereka yang tidak mengikuti aturan akan mendapatkan sanksi. Pilihannya ada A. Subjek, B. Objek, C. Pelengkap, D. Keterangan, dan E. Predikat. Di sini dia mempertanyakan terkait fungsi kata dalam sebuah kalimat sehingga kita harus mengidentifikasi fungsi kata mereka dalam kalimat tersebut. Nah, mereka ini dia berfungsi sebagai pelaku utama dalam sebuah kalimat sehingga dia itu berfungsi sebagai subjek dan jawabannya adalah A. Nah, aku izin untuk merangkum apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi di sini kita mempelajari mengenai kata dasar, yaitu bentuk kata bermakna yang belum mengalami pengimbuhan apapun. Kemudian kata perimbuhan, yaitu prefix, infix, suffix, dan konfiks. Di sini juga ada fungsi pengimbuhan me, terke, kemudian ada kata ulang dwipurwa, dwilingga, kata ulang berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Kemudian ada kata serapan. Ini kata serapan berdasarkan bahasa asal atau bahasa daerah. Kemudian ada kata serapan dari bahasa asing. Kemudian ada jenis kata. Di sini ada nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, pronomina atau kata ganti, numeralia atau kata bilangan, konjungsi atau kata sambung, dan juga preposisi atau kata depan. Terima kasih StudyMates, kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau StudyMates merasa terbantu dengan konten Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau kamu belum bisa berdonasi, jangan khawatir. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu.
atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Jangan lupa untuk follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study mates!